Jadi mulai dari muqaddimah. Muqaddimah itu artinya pendahuluan. Jadi kitab ini kalian bisa baca di sampulnya itu ya, namanya Matan al-Arba'in Nawawiyah fil ahaditsis sahih Hatin Nabawiyah, dikarang oleh disusun ya. Kalau hadis itu kan dari Nabi ya, ulama itu menyusun aja oleh Imam Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi. Jadi An-Nawawi ini bukan An-Nawawi Al-Bantani, bukan. Ya, Bapak waktu itu keliru. An-Nawawi ini imam seorang ulama besar di Suriah, Damaskus. Jadi An-Nawawi ini nama daerah. Ini bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani yang dari Banten, bukan. Ini namanya Imam Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi. An-Nawa itu daerah Damaskus, dekat Damaskus. Damaskus sana ya. Syria yang sekarang lagi hancur lebur. Jadi bukan karangan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan. Sarafuddin ya, Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi. An-Nawa nama daerah. Beda dengan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kalau Syekh An-Nawawi itu nama orang, Al-Bantani nama daerahnya. Ini disusun tahun berapa itu? Bisa baca enggak itu? Yang mana apa begini? Ini, ayo kalian baca. Nah, pas 176. Ya, ini disusun 676. Sekarang tahun berapa? 1446. Udah lama sekali ya. Udah 700 tahun lebih ya. Nah, 700 tahun lebih. Ini berkahnya luar biasa. Nah, ini mulai dari Al-Muqaddimah. Kalau yang lalu kan belum dari Muqaddimah. Jadi sepakat ya, semuanya kitab diulang kecuali Nasoihul Ibad sama Tafsir Jalalain. Enggak apa-apa diulang-ulang aja 1000 kali juga enggak apa-apa. Kalau baru diulang 2 kali udah merasa bosan, itu termasuk bukan ahli ilmu. Itu disebutkan di Ta'lim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, al-muqaddimatu pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap buku, kitab itu dikarang itu selalu ada pendahuluannya. Nah, ini ditulis oleh penyusun kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji, disimak. Udah bisa nyimak deh belum? Siapa namanya itu? Disimak aja, dikasih makna di bawahnya itu pakai pensil. Kasih makna. Kalau bisa ya pakai bahasa Arab ya, tulisan Arab. Kalau nggak bisa ya pakai tulisan Indonesia, nggak apa-apa. Alhamdu segala puji lillahi, tetap kepunyaan Allah. Alhamdu segala puji lillahi, tetap kepunyaan Allah. Rabbil alamina, yang menuhani seluruh alam. Yang menuhani seluruh alam. Qayyumis samawati wal ardi. Wal ardina. Qayyumis samawati, yang mendirikan. Qayyumi, yang mendirikan as-samawati, langit. Wal ardina, dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah yang menuhani sekalian langit, bumi dan isinya. Mudabbirul khalaiqi, mudabbiril khalaiqi, yang mengatur seluruh ciptaannya. Ajma'ina, semuanya. Khalaik itu bentuk jamak daripada makhluk. Nah, makhluk itu mufrad, kalau khalaik itu jamak. Mufrad itu satu. Khalaik itu bentuk jamak atau banyak. Mudabbirul khalaiki, yang mengatur para makhluk. Ajma'ina, semuanya. Ba'ithir rusuli,
ba'itsir rusuli, yang mengutus para rasul. Jadi yang mengutus para rasul itu juga Allah. Sholawatuhu, semoga sholawatnya Allah, wasalamuhu, dan keselamatan Allah, alaihim atas mereka, ya, ilal mukallafina, kepada orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu apa? Orang yang mempunyai akal dan sudah terkena beban hukum Islam. Artinya apa? Udah balik, udah akil balik. Ya, nanti dijelasin ya, yang kelas 1 dijelasin akil balik itu apa, nanti dijelasin di kitab Safina. Jadi yang makanya kalau orang Sunda kan terbalik, ya, berarti belum mempunyai akal, ya, terbalik. Ya, ada kan istilah orang Sunda itu, mana yang mau terbalik, gitu. Berarti belum punya akal itu. Orang dulu mah hebat, marahnya juga terbalik. Ilal mukallafina, kepada orang yang sudah mempunyai akal dan sudah terkena hukum Islam. Lihidayatihim, bagi petunjuk mereka semua, ya, para makhluk, wa bayani, dan menjadi penjelasan syara'iddin, hukum-hukum syara agama, bidalaili, dengan dalil al-qat'iyyati, yang pasti, dengan dalil yang pasti. Jadi kitab ini disusun untuk orang yang mukallaf, yang berakal, yang sudah terkena hukum Islam, ya, untuk mendapatkan penjelasan hukum-hukum agama dengan dalil-dalil yang pasti. Dalil qat'iyyah itu dalil yang pasti. Bisa mengikuti nggak ini kelas 1 ini? Udah bisa belum mengikuti? Bisa nggak mengikuti? Bapak baca, ikuti aja. Makanya Bapak yang pilihkan yang ada harokatnya. Bisa nggak mengikuti? Bisa? Bisa? Belum? Ini belum bisa mengikuti juga kan? Ini tinggal baca, anak. Udah bisa baca belum itu? Ini bisa baca belum kalian? Bisa kan? Ya diikuti aja. Kalau belum bisa memaknai, ngartikan, diikuti aja dulu, ya. Diikuti. Ketemu belum? Ilal mukallafin, itu baris ketiga itu. Ketemu? Ya, ketemu ya. Diikuti aja. Lihidayatihim. Ketemu? Nah, diikuti bacaan Bapak aja. Lihidayatihim, untuk petunjuk mereka orang banyak atau makhluk. Wa bayani, dan penjelasan syara'iddin, hukum syara', bidalaili, ketemu kan? Bidalaili, dengan dalil-dalil al-qat'iyyati, yang pasti, wawadihati, dan jelas-jelasnya, barohina. Bisa nggak mengikuti bacaan Bapak? Bisa nggak? Belum bisa? Jawab, kalau bisa, kalau nggak apa-apa. Itu tinggal baca aja. Apalagi nanti tafsir ya, makanya Bapak bingung ya. Bisa mengikuti nggak Bapak baca ini? Belum bisa? Berat ya. Makanya gimana ini? Ya, dengerin aja dulu ya. Dengerin dulu. Apalagi nanti tafsir. Apalagi tafsir. Mengikuti senyampainya aja. Ya, mengikuti senyampainya aja dulu ya. Sambil hitung-hitung latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bidalaili, dengan dalil-dalil al-qat'iyyati. Al-qat'iyyah yang pasti, wawadihatin, ya, sejelas-jelasnya. Barohini, penjelasan. Ahmaduhu, memujihu kepada Allah, ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmatnya Allah. Was'aluhu, dan minta kepada Allah al-mazidah, tambahan, min fadlihi, dari anugerahnya Allah, wa karomihi, dan karomahnya Allah. Wa asyhadu alla,
Wa asyhadu dan saya bersaksi Allah ilaha bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah al-wahidu yang satu al-qahharu. Apa artinya qahar? Yang perkasa, al-karimu yang mulia, al-ghaffaru yang maha pengampun. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna sayyidana sesungguhnya Tuhan Muhammad, ayah sayyidana sesungguhnya Tuhan kita Muhammad dan yakni berupa Nabi Muhammad, abduhu hambanya, hu kembalinya dhamirhu kepada Allah, abduhu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, wa habibuhu dan apa? Habibnya apa? Wa habibuhu dan kasih sayangnya Allah, wa khaliluhu dan kecintaannya Allah. Habib itu juga cinta, kasih sayang. Habib khalil itu sama. Afdalul makhluqina seutama-utamanya makhluk. Afdalul makhluqina seutamanya para makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang paling utama. Al-mukarramu yang dimuliakan. Bil Qur'ani dengan Quran. Al-azizi yang maha tinggi. Al-mu'jizati. Al-mu'jizati berupa mukjizat, al-mustamirrati selama-lamanya, ala ta'aqibus sinina atas berganti-gantinya tahun. Jadi Quran itu merupakan mukjizat ya artinya selama-lamanya, berganti-ganti tahun itu ya artinya selama-lamanya. Wa bis sunani dan dengan hadis al-mustanirati yang menyinari. Mustaniroh itu menyinari. Lil mustarsyidina, dimaknai ya yang kelas 2 kelas 3 dimaknai, itu udah nyambung ya. Mana tadi? Lil mustarsyidina yang menyinari, al-mustanirati yang menyinari, lil mustarsyidina bagi orang yang menginginkan petunjuk. Mustarsyid itu orang yang menginginkan petunjuk. Kalau mursyid orang yang mendapatkan petunjuk. Al-mahsusu yang diistimewakan bi jawami'il kalimi. Ini istilah jawami, kalam jawami. Bi jawami'il kalimi dengan dikumpulkannya pembicaraan bicara. Jadi Nabi itu diistimewakan dengan kalam jawami. Jadi ada orang Arab itu istilahnya kalam jawami itu ya bicara ringkas, padat, tapi semua orang tahu maknanya, tahu artinya, tahu maksudnya. Itu namanya kalam jawami. Jelas, ngerti nggak? Kalam jawami itu bicaranya ringkas, jelas, padat, semua orang tahu maksudnya, tahu artinya, tahu tujuannya. Itu namanya kalam jawami. Nabi itu hadis-hadisnya kan singkat padat, tapi semua orang tahu maksudnya, tahu tujuannya, tahu maknanya. Itu namanya kalam jawami. Ada enggak yang enggak kalam jawami panjang lebar tapi isinya nihil? Banyak, mubalek. Isinya muter ke sana kemari, isinya hanya bab wudu misalkan. Ya. Dia tablignya 1 jam, muter-muter ke sana kemari, melepuhnya ngebodornya panjang lebar, tapi isinya hanya bab wudu misalkan. Nah, beda dengan Nabi, singkat, padat, jelas, semua orang tahu maksudnya. Itu namanya kalam jawami. Tapi kalau mubalek itu kan muter-muter ya, panjang lebar, bahkan ada yang sampai 2 jam, tapi isinya itu hanya sedikit. Isinya hanya sedikit. Bayangkan aja kalau Nabi itu hadisnya pendek, tapi isinya padat, manfaatnya sangat luar biasa untuk kehidupan. Itu disebut kalam jawami. Bijawami'il kalimi dengan dikumpulkannya pembicaraan yang singkat, padat dan jelas. Itu kalam jawami. Wasamahati
wasamahati, dan longgar dan mudah. Jadi agama itu adalah petunjuk sebagai penjelasan agama yang mudah-mudah saja. Agama itu samahah, agama Islam itu samahah. Artinya samahah itu apa sih? Longgar dan mudah. Jadi agama itu longgar dan mudah, nggak dipersulit agama Islam itu. Nah, wasamahati dini, dan longgar dan mudahnya agama dalam beragama. Jadi agama Islam itu jangan dipersulit. Makanya Bapak itu longgar-longgar saja, jadi orang itu yang mudah-mudah saja. Makanya dalam dalam Quran kalian sudah familiar belum? Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ittaqullaha mastata'tum. Di Quran juga ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampumu. Makanya kalau di dalam khotib-khotib jarang ya yang mengutip itu. Biasanya khotib itu mengutipnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, kan gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau enggak, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Padahal ada yang lebih luar biasa sekali. Itu yang paling akhir. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampumu. Jadi semampunya Islam itu mudah. Di ayat yang lain, innama yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridullahu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Makanya ada rukhsah. Kalau kita bepergian nggak ada air bisa tayamum, ya. Wudu itu bisa pakai debu. Kalau perginya jauh bisa dikosor, duhur 4 rakaat diberikan kiri kanan menjadi 2 rakaat. Kalau kalian puasa misalkan puasa bepergian itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Karena apa? Hakikatnya Allah itu memberikan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, kadang-kadang ada nggak mau balik itu. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Awas kamu kalau kalian nggak takwa. Ada nggak itu? Sebagai ancaman, awas kalian nggak takwa. Ya, kamu balik kita itu yang diambil itu yang berat-berat. Nah, kalau yang berat-berat ya orang mau sholat gimana? Orang non Islam mau masuk Islam itu udah ketakutan duluan. Ada sebelum sebelum sholat duhur ada sholat qobliyah berapa rakaat? 4 rakaat. Ba'diyahnya berapa rakaat? 4. Nah, belum qobliyah asar ini itu. Orang non muslim itu mau masuk Islam kalau sunnah Rasul itu kita laksanakan semua itu ketakutan. Ya. Ketakutan. Kok Islam kok berat amat? Ya. Ada cerita ada orang itu kalau puasa selalu puasa, ya. Selalu ikut puasa tapi sholatnya ditinggalkan. Sholat itu nggak pernah sholat. Itu ada orang yang gitu. Ya. Ada yang kalau puasa ya puasa, sholat nggak pernah tapi ngerokok jalan terus. Toh nggak makan kan nggak masuk. Karena apa ya? Dia berpendapat bahwa sholat itu berat, harus hafal semua bacaannya sholat. Padahal enggak juga kan? Kalau ada orang Islam misalkan, dia sholat, bisa Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak ikut sholat? Boleh. Kalian udah hafal bacaan sholat belum? Belum dites soalnya. Udah bacaan sholat lengkap? Yang kelas 1 ini? Udah ada yang pada hafal belum bacaan sholat? Belum. Ya, enggak apa-apa, bicanya bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Rukuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, namanya belum bisa. Karena apa? Nah, di Quran itu Allah menghendaki untuk kemudahan agama itu, bukan yang sulit-sulit. Bisanya bismillahirrahmanirrahim ya. Pokoknya niat saya sholat asar Allahu Akbar. Ya, belum bisa bacaannya ya
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim aja terus. Nah, nanti sedikit-sedikit belajar. Nah, bacaannya apa sih setelah Allahu Akbar itu? Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Nah, sampai ila akhirih. Nanti terus kalau ruku bacaannya subhanallah. Gimana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Belum tahu ya? Belum tahu. Kalau ruku itu bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya enggak apa-apa, jangan diketawain. Ayo Palbi jangan jidan, jangan main aja. Ya itu pelan-pelan. Nah, itu perlunya mondok. Ya, pesantren. Nah, nanti kalian setahun aja udah pintar nanti praktek sholat oleh Ustadz Jufri dibimbing. Bacaannya apa? Iktidal sami'allahu liman hamidah. Bacaannya apa? Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ard. Nah, ila akhirih ya. Hanifam muslimau wa. Nah, itu harus hafal. Kalau sujud bacaannya apa? Udah tahu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya sebagian udah tahu ya, perlunya mondok. Nanti kalian jadi ulama-ulama besar ya, jadi mubaligh itu pesantren. Jangan minder kalau sekarang belum bisa ya nggak apa-apa, namanya juga baru. Nah, baru belajar. Yang baru berapa? 1, 2, 3, 4. Yang perempuan 2. Nggak ikut ya. Itu nggak apa-apa. Rajin, udah ada temennya, teman-teman kamu udah bisa mengikuti. Dimudahkan. Hadis-hadis juga gitu, Nabi ya dalam hadisnya itu menyingkronkan. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Kalau kamu diperintahkan sesuatu, maka datangilah semampumu. Mampumu baru baca Bismillahirrahmanirrahim, doanya dalam sholat, ya itu aja yang dibaca. Jangan sampai ada teman seorang ulama besar itu nggak pernah sholat. Begitu ditanya kenapa? Saya belum bisa bacaannya Kiai, bisanya hanya Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah doang. Ya udah, doanya sholat itu ya itu aja, baca Fatihah. Bapak kan pernah ya yang kesenior cerita ya, ada seorang badui yang ikut tawaf ya, tawaf di Ka'bah itu. Bacaannya apa? Ya Karim, ya Karim, hanya itu, ya bisanya itu kok. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan. Jadi di hadis juga ada, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Inna dina yusrun bala yushaddadinu illa ghalaba. Hadisnya banyak. Jadi kalau ada orang, jadi imam itu harus begini, itu idealnya. Tapi kalau belum ada, kalian belum ada ya, yang ideal ya yang ada jadi imam, pelan-pelan ditingkatkan kemampuannya. Jadi kalau ada orang pokoknya jadi imam itu bacaannya harus fasih sekali ya, itu bicara ideal. Makanya nanti kalau kalian pulang dari pesantren udah jadi santri beneran, udah pintar menguasai beberapa kitab termasuk hadis arba'in ya, jangan menjadi orang yang fanatik. Nah, kalau kita fanatik, orang yang non muslim suruh masuk Islam, qobliyahnya zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, nanti hasab 2 rakaat. Menjelang maghrib 2 rakaat, banyak sekali. Ketakutan dia. Orang hidup kerjaannya hanya sholat sunat sama sholat wajib. Ketakutan orang non muslim. Ya bertahap. Sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunat itu kita laksanakan itu ya untuk santri, itu pun bertahap, nggak sekaligus. Bapak aja jarang ya, mau 4 rakaat itu biasanya 2 rakaat itu. Ayo Palbi jangan main terus. Jelas ya, jadi Islam itu mudah. Sholawatullah, semoga sholawat Allah wasalamuhu. Sholawatun, sholawat Allah wasalamuhu, dan salamnya Allah, keselamatan alaihi atas makhluk, wa ala sairin nabiin, dan seluruh nabi, wal mursalina, dan utusan, wa ali kullin, dan atas semua makhluk, wa sairis sholihin,
dan atas semua orang-orang yang soleh. Ini doa ya biasa. Amma ba'du, setelah itu, setelah itu, ya ini muqaddimah. Faqad rawaina maka sungguh-sungguh telah meriwayatkan kepada kita an Ali ibni Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda dan dari Abi Darda, wa Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik dari Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah anhum kepada sahabat di atas. Nah, ini yang meriwayatkan ini sahabat-sahabat dugdeng semua. Sahabat hebat semua ya, semuanya disebut. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Umar, Abbas, ini sahabat-sahabat luar biasa yang dekat dengan Nabi. Min turukin katsiratin, dari jalan yang banyak. Ya hadis ini yang meriwayatkan banyak. Makanya kalau kalian membaca hadis nanti udah ahli udah ahli ngantuk seperti siapa? Siapa namanya? Si Fadli ya. Udah tidur. Ya. Udah tidur. Disimak dia tambah pintar. Yang ngantuk baru Fadli ya. Ini yang meriwayatkan banyak, jadi hadis itu periwayatnya banyak. Kalau Quran yang meriwayatkan bukan hanya banyak sekali, mutawatir ya. Setiap generasi meriwayatkan. Sahabat banyak yang hafal Quran, berarti meriwayatkan. Tabi'in banyak yang hafal Quran, berarti meriwayatkan. Tabi'in banyak yang hafal Quran. Banyak sekali yang hafal Quran. Sampai sekarang itu yang generasi yang hafal Quran, generasi kita itu banyak sekali ya. Ribuan ya. Bahkan mungkin di Indonesia ini jutaan kali ya yang hafal Quran. Jadi satu generasi itu banyak sekali yang hafalnya. Namanya itu mutawatir. Tapi kalau enggak mutawatir ya sahih. Nah, seperti hadis yang akan kita baca ini di muqaddimah ini, yang meriwayatkan itu banyak sekali. Banyak sekali. Min turukin katsiratin, dari jalan yang banyak, biriwayatin dengan riwayat mutanawwi'atin yang macam-macam. Nah, pindah halaman 4 ya, semampunya disimak. Ayo belajar menyimak. Ayo. Nah, belajar menyimak. Halaman 4 dibuka. Enggak apa-apa belum bisa. Kalian kalau belajar menyimak, Bapak baca kalian menyimak, lama-lama bisa. Ya, lama-lama kayak siapa? Ustadz Agim ya. Nah, idola kalian siapa? Ustadz? Siapa? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad, pernah dengar ya? Oh, kalau kalian mulai ini dulu Ustadz Abdul Somad juga gitu. Satu nyimak, lama-lama pintar. Jadi Bapak baca, kalian menyimak, nanti lama-lama pintar. Anna Rasulullah, ini hadis, tapi yang meriwayatkan tadi banyak sekali ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam qala, bersabda Rasul, man orang hafidho yang menghafalkan orang ala ummati atas umatku arba'ina hadisan 40 hadis min amri diniha, dari perkara agamanya, ba'asa akan membangkitkan Allah terhadap man tadi. Ba'asa akan membangkitkan terhadap orang yang menghafalkan 40 hadis. Allah yaumal kiamati, di hari kiamat, fi zumratil fuqaha, dari rombongannya para ahli fikih, wal ulama, dan rombongannya para ulama. Kalian menghafalkan 40 hadis ini. Ini kata Rasul, kalian nanti dibangkitkan dari kuburan itu, termasuk rombongannya para ahli fikih dan para alim ulama. Ngapalin hadis ini 40. Kata Rasul 40 hadis. Pokoknya kalian hafal 40 hadis, walaupun tidak menjadi ahli fikih, tidak menjadi ulama,
yang penting hafal 40 hadis. Kata Rasul, nanti kalian dibangkitkan dari kubur itu termasuk digolongkan bareng-bareng rombongannya para ahli fikih dan para ulama. 40 doang. Jadi 40 hadis. Bebas. Hah? Ya kita hafalin Pak ini aja, nah, biar mudah. Ya. Ya banyak sih, nggak harus 40 hadis ini aja. Pokoknya 40 aja. 40 yang membicarakan masalah agama. Nah, kalau kalian termasuk golongannya zumratul ulama wal fuqaha, ya otomatis sudah masuk surga tanpa hisab. Padahal kalian tidak ahli fikih dan bukan termasuk ulama. Yang penting hafal 40 hadis. Menarik nggak? Niat ngapalin nggak arba'in ini? Kalau di pesantren-pesantren besar ini wajib hafal hadis arba'in ini ya. Kalian masuk surga ya, itu tanpa hisab karena bangkit dari kubur itu termasuk golongannya nanti bareng-bareng dengan ahli fikih dan para ulama. 40 hadis. Makanya kalau mazhabnya Abu Bakar Sato, Syekh Abu Bakar Sato itu ngaji itu yang kita kecil-kecil yang hafal, ayo kolbi, simak kolbi, ngobrol aja. 40 hadis, mau dihafalin nggak? Nah, siapa yang bersedia ngapalin? Kolbi. Ayo, bener ya? Ini hafalin 40 hadis. Kalau seminggu satu hadis, 40 hadis itu kan hanya 40 minggu, nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, ba'atsa akan dibangkitkan orang. Siapa yang membangkitkan? Allah faqihan orang yang faham ilmu agama, aliman dan ahli ilmu. Ini riwayatnya banyak. Kalau seandainya ini yang diriwayatkan oleh Abi Thalib, nanti redaksinya berbeda. Yang diriwayatkan Ibnu Abbas berbeda, Anas bin Malik berbeda. Tapi intinya sama. Gitu. Pokoknya intinya kalau kamu hafal 40 hadis, bangkit dari kubur itu termasuk rombongannya para ulama, para ahli fikih. Nah, itu. Ini ada juga yang hadis yang lain redaksinya itu bersama-sama orang yang faqih. Faqih itu orang yang paham agama, hukum agama, aliman dan orang yang alim. Alim alamah, orang yang alim ilmu agama. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain. Wa fi riwayati Abi Darda, dan dalam riwayatnya Abu Darda, wa kuntu, dan ada saya lahu. Wa kuntu dan ada lahu terhadap man yang menghafalkan 40 hadis. Menurut Abu Darda, kalau hafal 40 hadis, yaumal kiamati, di hari kiamat, syafi'an, mendapatkan syafaat, wa syahidan, dan menyaksikan, ya, pasti mendapatkan syafaat Rasul, dan menyaksikan semuanya orang-orang yang mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasul. Itu menurut Abu Darda. Jadi hadisnya itu macam-macam. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, kalau menurut Ibnu Mas'ud bagaimana? Kila dikatakan lahu pada orang, udhul, masuklah, min ayyi abwabil jannati, dari pintu surga, syi'ta yang kamu kehendaki. Nah, kalau kamu hafal 40 hadis, menurut siapa namanya Ibnu Mas'ud, kalian itu mau masuk surga itu suruh milih dari pintu manapun. Kan surga itu pintunya banyak. Ya, ada 8. Menurut Ibnu Mas'ud, kalian disuruh milih. Silakan kamu masuk surga, silakan pilih lewat pintu mana. Kalau kalian hafal 40 hadis. Tapi intinya sama, semuanya itu mendapatkan surga, masuk surga semuanya. Hanya bahasanya aja yang berbeda. Wa fi riwayat Ibnu Umar, gimana kalau menurut Ibnu Umar? Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayatnya Ibnu Umar, kutiba, dicatat, fi zumratil ulama, di rombongannya para ulama, wa husiro, dan digiring, fi zumratis syuhada'i, di dalam rombongannya para syuhada, orang yang mati syahid. Jadi kalau menurut Ibnu Umar, kalian hafal 40 hadis, begitu di padang mahsyar itu kalian digiring
ikut rombongannya para syuhada, orang mati syahid. Jadi masuk surga tanpa dihisab. Jadi nggak perlu kalian menjadi alim, nggak perlu kalian menjadi ahli fikih, ahli ulama, mati syahid. Kalian cukup hafal 40 hadis itu sudah sama. Ya, menurut Ibnu Umar, kalian digiring mau masuk surga padang mahsyar itu ikut rombongannya para syuhada. Ya, para syuhada. Digiring. Wattafaqo dan sepakat al-huffadhu para penghafal itu penghafal hadis. Kalau kita al-hafidz itu di Indonesia apa? Al-Quran. Al-Quran. Tapi kalau dulu ulama-ulama dulu al-hafidz itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Itu gelarnya al-hafidz. Nah, di Indonesia ini antik ya. Al-hafidz itu ya dipakainya itu orang yang hafal Quran itu disebut hafidz. Nah, kalau orang di sana negara pusatnya datangnya Islam ya di Mekah, Madinah, Maroko itu nggak ada namanya al-hafidz itu orang yang hafal 100.000 hadis. Nah, al-hajj itu artinya apa? Haji ya. Al-hajj itu orang yang hujjatul hadis, orang yang hafal 300.000 hadis. Tapi kalau al-hajj kita apa? Gelarnya gelar orang yang telah menunaikan ibadah haji ya. Lucu ya. Sedangkan kalau di sana di negara Arab sana, di negara Timur Tengah, orang yang hafal Quran itu disebut hamilul Quran. Sebenarnya hamilul Quran itu orang yang hafal Quran. Kalau jamaknya hamalatul Quran. Hamalatul Quran. Jadi beda al-hafidnya di Indonesia dengan di Timur Tengah di Mesir. Kalau al-hafid itu di Indonesia itu hafal Quran. Tapi al-hafidnya di negara Timur Tengah, di Hadramaut, di Mesir, di Maroko itu hafal 100.000 hadis, itu dia al-hafidz. Jadi berbeda. Hafal orang kalau istilah hafal ya, khatam Quran itu di Indonesia ada berapa macam istilahnya? Khatam bin nadhor dengan melihat. Kalau hafal bil ghaib. Ya, ghaib itu karena kan nggak melihat. Nggak tahu siapa dulu yang menciptakan. Ya. Kalau hafal ya 30 juz dengan membaca itu namanya bin nadhor. Tapi kalau hafal 30 juz itu bil ghaib tanpa melihat. Ya, lucu di Indonesia itu ya nggak apa-apa, punya istilah sendiri. Ya. Kalau ibu di Jawa itu disebut simbo. Kalau di Sunda disebut apa? Mama, ma, ya. Mama, ma. Ambu ya, Sunda mah ambu ya. Sunda itu bahasanya ambu. Di Sunda itu ambu. Kalau di Arab apa? Umi. Nah, lama-lama bahasa Sunda itu hilang nggak? Hilang, dikit-dikit hilang. Mama itu bukan bahasa Sunda. Bahasa Sundanya itu ambu, abah, ya abah ya. Abah. Jadi mama. Jadi mama itu kerennya. Ada orang ambu itu lama-lama hilang. Ya. Nama Ujang, Asep, lama-lama hilang nggak? Nah, hilang. Ya. Yang nggak akan hilang itu apa? Batak, orang Batak. Batak itu kan itu apa namanya? Tampu bolon, simbolon, apalagi Simanjunta itu, marga itu selalu dipakai. Nah, kalau Jawa, Sunda itu nggak ada marga itu ya. Lama-lama namanya Eko itu hilang, ya. Asep, Ujang hilang, ya. Yang langgeng nanti orang Batak karena marga itu dipakai, tampu bolon. Jadi bapak ini bingung ini menyampurkan yang senior sama junior ini bingung. Jadi harus dipisah ya harusnya. Harusnya yang kelas 1 awal itu ya jangan dulu baca kitab kali ya.
biar lancar dulu bacaan Qur'annya barangkali ya. Tapi kalau mendengarkan nggak apa-apa, kalau apa namanya nasohul ibad tafsir ya sifatnya mendengarkan. Nanti kalau udah lancar Qur'annya baru ikut apa namanya baca kitab. Tapi kira-kira ada manfaatnya nggak dengerin gini? Coba Bapak tanya. Ada manfaatnya nggak? Kalau kalian mendengarkan ya belum gini ini ada manfaatnya nggak? Jawab aja. Ada ya. Jadi memang susah kalau yang udah bisa dicampur yang belum bisa itu susah. Belajar ngantuk ini udah mulai ya. Ya memang ngaji itu belajar ngantuk, membosankan. Kalau bukan ahli ilmu itu ya gitu. Nggak apa-apa ngantuk tidur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqo dan sepakat al-hufadzu para penghafal hadis ala annahu atas sesungguhnya hadis ini hadisun dhaifun, ini hadis yang dhaif. Nah, hadis ini yang banyak yang meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Umar, Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah. Ini penghafal hadis ini termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang ada cacatnya. Hadisun dhaifun wa in kasura, dan walaupun banyak turukuhu jalannya, walaupun yang meriwayatkan itu banyak, hadis ini termasuk hadis yang lemah. Walaupun yang meriwayatkan itu Ali bin Abi Thalib, sekelas Ibnu Abbas, sekelas Abi Hurairah, tapi hadis ini termasuk hadis yang lemah. Jalannya banyak. Waqad sonnafa, lemah itu karena apa? Karena ada di tengah-tengahnya biasanya ada perawi itu yang cacat. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu terkenal perawi hadis yang sangat ketat. Imam Bukhari suatu saat mendengar, oh si fulan, ulama fulan itu menerima hadis dari Nabi. Dicari Imam Bukhari itu. Kalau dulu kan Imam Muslim Bapak menyampaikan itu. Dia membodohi kuda aja nggak mau meriwayatkan hadis. Imam Bukhari suatu saat mencari perawi hadis, dicari jalan berpuluh-puluh kilometer. Tanya sana, tanya sini ketemu, dan terakhir menanyakan, Bapak saya mau tanya, Bapak kenal namanya si fulan ini? Oh kenal. Di mana rumahnya? Wah, itu orangnya. Orangnya itu ada sedang di halaman rumah yang dicari oleh Imam Bukhari. Nah, dicari, oh ya makasih. Pas mau masuk pekarangannya, yang dicari, yang konon katanya meriwayatkan hadis dari Nabi itu, meludah menghadap ke kiblat. Meludahnya menghadap ke kiblat, tertangkap basah oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak jadi masuk, nggak jadi menemui perawi hadis itu gara-gara meludah menghadap ke kiblat. Balik lagi. Masa bodoh lah, nggak jadi saya meriwayatkan hadis dari ulama itu. Cacat. Jadi cacat itu bukan isi hadisnya, tapi yang meriwayatkan hadis. Hanya gara-gara Imam Bukhari itu mau meriwayatkan hadis dari seseorang, ya nggak jelas. Akhirnya apa? Jangankan meriwayatkan, Imam Bukhari menyebut namanya aja nggak mau. Gara-gara meludah menghadap ke kiblat. Ada juga suatu hari Imam Bukhari itu ingin meriwayatkan hadis, mencari seorang ulama yang konon meriwayatkan hadis Nabi. Dia dicari, ketemu. Ya, dicari, ketemu. Hanya gara-gara hal yang sepele. Ulama yang meriwayatkan hadis itu pegang burung merpati, mempermainkan burung merpati. Ya, ulama meriwayatkan hadis kok masih senang mempermainkan burung merpati. Nggak jadi balik lagi. Itu udah cacat. Ya,
dikasih apa? Cacat, dicap cacat oleh Imam Bukhari. Menyebutkan namanya aja nggak mau, apalagi meriwayatkan, buru-buru aja pulang. Itu luar biasanya Imam Bukhari dan Muslim itu sangat ketat. Jadi dhaif itu bukan karena isinya hadis, karena orang yang meriwayatkan itu nggak meyakinkan di hadapan Imam Bukhari dan Muslim. Gara-gara meludah menghadap kiblat nggak mau meriwayatkan. Wah, ini cacat. Gara-gara pegang burung merpati, nah, ini cacat, nggak kuat hadis. Jadi kalau bukan isinya, bukan karena isinya hadis, jadi yang meriwayatkan hadis itu. Jadi harus benar-benar orang yang soleh itu kalau di hadapan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan kalau imam yang lain kan Bapak pernah ya, kalau Bapak ulangi lagi panjang lebar, standarnya lebih rendah. Ya, masa ya hanya gara-gara meludah aja nggak yakin. Ya. Jadi ini hadis ini dhaif. Waqad sonnafa dan sungguh-sungguh telah menyusun al ulama para ulama. Radhiya semoga meridhai Allah anhum kepada para ulama fi hadzal babi dan dalam ini babnya, bab menyusun 40 hadis malayuhso yang tidak terhitung. Jadi hadzal bab itu menyusun 40 hadis. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, dijamin ada masuk surga, dibangkitkan dari kubur itu bersama rombongan para ulama. Nah, kalau menurut Abu Darda tadi apa di atas tadi, nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dan ikut menyaksikan orang yang masuk surga. Nah, itu banyak sekali. Jadi bukan arba'in aja. Sebelum arba'in ini banyak ulama yang menyusun jumlahnya 40 yang macam-macam. Ya, yang tidak terhitung bahasanya. Itu dengan judul hadis arba'in. Jadi hadis arba'in ini bukan hanya ini aja, bukan hanya karangan Imam Nawawi ini aja, banyak ulama-ulama yang lain. Hanya berbeda-beda isinya. Nah, kalau kalian nanti jadi ulama ya, jadi ulama berani menyusun hadis dibukukan. Wah, nanti kalau kalian baca menghafalkan ini masuk surga ya boleh-boleh aja. Karena memang ada hadisnya. Ya, tidak harus hadis arba'in ini. Jadi sebelum ini ada fa'awwaluman maka yang pertama kali orang alim tuhu yang saya ketahui yang menyusun hadis berjumlah 40. Sonnafa yang menyusun fihi di dalam kitab hadis berjumlah 40. Yakni yang pertama kali menyusun siapa? Ya, menurut Imam Nawawi ini ada dulu sebelum saya, setahu saya, ke santri ulama itu bahasanya setahu saya, bukannya nggak ada. Kalau ada orang setahu saya, ya tadi nggak ada Pak. Gitu. Kalau kalian menjawab nggak ada, itu berarti kalian termasuk orang yang bodoh. Seandainya kalian ditanya, tadi ada Pak Fakih lewat sini nggak? Kalau kalian santri menjawabnya jangan jawab nggak ada. Setahu saya tidak ada Pak. Tadi nggak kelihatan di sini. Barangkali kalian kalau nggak lewat, lagi masuk kamar mandi ya, kalian jawab nggak ada. Makanya kalau kalian santri bahasanya setahu saya. Jangan menjawab nggak ada. Kalau kalian ditanya orang, setahu saya nggak ada Pak. Oh, setahu saya belum lewat. Siapa tahu udah lewat, kalian pas nggak ngeliat kan. Berarti kalian bohong kan. Tapi kalau setahu saya, berarti pendapat kalian pribadi. Barangkali tadi udah lewat, kalian pas nggak lewat. Makanya di sini alim tuhu, setahu saya, kata Imam Nawawi. Yang pertama kali nyusun hadis arba'in itu adalah Abdullah bin Mubarrok. Summa Muhammad ibnu Aslam, kemudian Muhammad bin Aslam juga menyusun hadis arba'in. At-Tusi yang berbangsa Tusi, ini kampung Tusi. Al-alimu yang alim, arbaniyu yang ahli kitab ketuhanan, artinya kitab tauhid. Summal Hasan bin Sufyan, kemudian Hasan bin Sufyan an-Nasaiyu, kampung Nasai. Wa Abu Bakar al-Ajuriyu, Abu Bakar yang dari Ajri. Wa Abu Bakrin Muhammad ibnu Ibrahim al-Asfahaniyu,
ini di Iran, nih, Asfahan. Jadi yang nyusun hadis arba'in itu banyak. Wa Daruqutni dan Imam Daruqutni. Nah, Imam Daruqutni juga nyusun. Wal Hakimu dan Imam Hakim. Imam Hakim juga nyusun. Wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman Sulami yang dari bangsa Sulami. Wa Abu Sa'id Al-Malini, Abu Sa'id Al-Malini juga nyusun. Wa Abu Utsman As-Sabuni, Abu Utsman dari As-Sabun juga nyusun. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abdullah bin Muhammad dari Ansor juga nyusun. Wa Abu Bakrin Al-Baihaqi, Baihaqi ini nama kampung ya. Abu Bakar dari Al-Baihaqi juga nyusun. Wa khalaiqa dan orang-orang banyak yang alim layuh sauna yang tidak bisa terhitung minal mutaqaddimina dia orang-orang termasuk yang dulu wal mutaakhirina dan orang-orang yang akhir. Kalian enggak tahu nggak mutaqaddimin sama mutaakhirin? Ulama mutaqaddimin itu ulama salaf generasi sampai tahun 300 Hijriah. Itu termasuk mutaqaddimin salaf. Tapi kalau 300 ke sini itu udah mutaakhiri. Generasi akhir. Sebaik-baik generasi kata Rasul itu adalah generasi yang mutaqaddimin. Paling baik itu yang generasi tahun sampai hidup di zaman Nabi sampai tahun 300 Hijriah. Wa qad istakhartu dan sungguh-sungguh salat istikharah aku Allah kepada Allah Ta'ala fi jami' arba'ina di dalam mengumpulkan hadis 40 ini hadis iktidaan karena ikut biha ulai kepada ulama-ulama sebelumnya yang telah menyusun hadis arba'in. Jadi sebelum hadis arba'in ini itu banyak hadis. Jumlahnya juga 40 karena memang ada hadis Nabi yang menyebutkan barangkali hafal hadis 40 itu dijamin masuk surga. Tapi ada yang bab zuhud, 40 hadis itu zuhud semua, bab zuhud semua. Ada yang bab jihad semua isinya jihad semua. Nah, itu beda-beda ya. Itu memang ada walaupun dhaif itu untuk keutamaan itu boleh ya. Jam berapa ya? Jam 5. Ini aja. Dikit kita khatamin ini apa? Muqaddimah ini. Pas gitu nanti. Jadi Imam Nawawi nyusun kitab Arba'in ini termasuk generasi terakhir. Sebelum-sebelumnya itu banyak sekali, cuma tidak terkenal. Karena apa? Ya ada yang orang yang ulama zuhud ya yang disusun ya jumlahnya 40 ya semuanya menyebutkan tentang zuhud. Ya, ada jihad semua. Nah, itu. Jadi macam-macam. Nah, Imam Nawawi ini ya Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi ini nyusun itu mengikuti ulama sebelumnya. Al-A'immatil A'lami halaman 6. Al-A'immatil A'lami pemimpinnya orang-orang alim wa hufadil Islami dan para ahli hadisnya orang Islam. Hufad itu penghafal hadis. Wa qad ittafaqal ulama dan sungguh-sungguh telah bersepakat para ulama ala jawazil amali atas bolehnya mengamalkan bil hadisil dha'ifi mengamalkan hadis yang dhaif fi fadhailil a'mali dalam keutamaan amal. Nah, itu boleh hadis dhaif itu kalau keutamaan amal boleh. Kalian hafal 40 hadis atau tidak hafal hadis sama sekali, lebih bagus mana? Lebih baik hafal 40 hadis atau lebih baik tidak hafal hadis sama sekali? Iya, itu kan lebih utama. Anggaplah hadis ini dhaif, padahal isinya kalau hafal hadis 40 itu dijamin masuk surga. Kan kita lebih baik hafal 40 hadis daripada hanya hafal hadis hanya 10 atau 5 tapi yang sahih. Ya.
Pokoknya hafal 40 hadis, soka campur-campur ya. Campur-campur, kalian hanya hadis hafal 2 yang sokeh ya. Itu kan lebih utama ya, lebih banyak utama menghafalkan 40 hadis. Apalagi yang dipilih di sini adalah sokeh semua. Yang dipilih Imam Nawawi dalam hadis arba'in ini sokeh semua. Karena kalian mengamalkan hadis yang dhaif, tapi gara-gara kalian yakin untuk keutamaan yang kalian hafalkan itu hadis-hadis yang sahih semua, 40 nih sahih semua, nah, kalian kan lebih utama. Oke lah, nggak masuk surga nggak apa-apa, tapi kalian hafal 40 hadis yang sahih. Itu kan lebih utama daripada kalian nggak hafal hadis sama sekali. Atau hanya hafal kalian hanya 5 hadis. Ya mending yang 40 hadis ini sahih semua. Jadi sepakat semua ulama itu kalau untuk keutamaan amalan itu kalian boleh mengamalkan hadis yang dhaif. Toh hadis yang dhaif itu bukan karena isinya, tapi karena yang meriwayatkan. Wa ma'ahada, dan bersama ini falaisa tidak ada i'timadi, tidak ada disandarkan ala hadal hadisi, kepada hadis ini semata. Jadi Imam Nawawi menyandarkan dalilnya menyusun kitab Arba'in ini bukan menyandarkan hadis ini semata, bal ala qaulihi, tapi sebaliknya juga disandarkan atas ucapan Nabi Muhammad SAW fil ahadisi, di dalam hadisnya as-sahihah, hati yang sahih, liyuballighi syahidi, untuk menyampaikan liyuballighi, agar menyampaikan asyahidi, orang yang menyaksikan, minkum, dari kamu sekalian, al-ghaibi, kepada orang yang tidak menyaksikan. Kan di hadis yang lain nanti Nabi memerintahkan, nah, kalian itu wajib menyampaikan hadis kepada orang yang tidak menyaksikan. Jadi dasarnya hadis sahih, liyuballighi syahidi minkumul ghaib. Ya, jadi agar menyampaikan ya, orang yang menyaksikan sesuatu kepada orang yang tidak menyaksikan. Ghaib itu orang yang tidak menyaksikan. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, dan wa qoulihi, dan perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mra'an, nadarallahu, menjadikan sinar yang terang benderang Allah imro'an, kepada seseorang, sami'a, yang mendengar, makolati perkataanku, fawa'aha, maka kemudian dia menghafalkan, fa'addah, kemudian menyampaikan, kama sami'aha, menyampaikan kepada orang lain, maksudnya kama sami'aha, seperti halnya yang dia dengar. Jadi intinya tabligh. Kalau kalian mendengarkan suatu kebaikan, hadis, kalian mengajarkan kepada orang lain, nah itu mendapatkan pahala dari Allah. Itu sahih. Jadi dasarnya itu bukan hanya hadis ini, tapi juga disandarkan kepada hadis-hadis yang sahih. 1, 2, 3, 4, 5. Udah mulai ngantuk separuh lebih. Ya. Mukadimah ini panjang sekali. Panjang sekali. Jadi hadis arba'in ini bukan hanya ini aja ya. Banyak yang membahas masalah zuhud, membahas masalah istihad, membahas masalah akhlak. Tapi hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi ini semuanya ada. Ya itu saja, karena yang ngantuk udah separuh lebih. Ya wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi rabbil alamin.